Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak ibu kelas 3, bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Jadi kalian harus tetap semangat belajar walaupun kita masih belajar secara online. Nah, kali ini kita masih membahas di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita sudah memasuki subtema 3 tentang pertumbuhan hewan untuk pembelajaran 1. Mari dilihat bukunya. Di halaman 98 terdapat banyak sekali hewan-hewan. Apakah kalian bisa menebak hewan apa aja ya yang ada di dalam gambar tersebut? Ayo, coba sebutkan. Ya, betul sekali. Di dalam gambar tersebut ada hewan sapi yang sedang memakan rumput. Kemudian ada 2 ekor kuda. Dan di situ juga ada kerbau. Ada juga burung yang sedang berterbangan. Kemudian ada beberapa kelinci, ada kambing, dan juga ada 2 ekor ayam. Nah, sekarang mari kita membaca bersama-sama. Perhatikan ibu ya. Subtema 3, pertumbuhan hewan. Pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Siapa yang sudah pernah melihat ayam bertelur? Ya, karena ibu sudah pernah melihat ayam bertelur, jadi ibu sudah tahu nih proses ayam ketika bertelur seperti apa. Yaitu telur ayam menetas, kemudian keluarlah menjadi anak ayam. Nah, anak ayam ini tumbuh menjadi ayam dewasa. Kemudian, ayam dewasa ini, ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali dan seterusnya. Nah, jadi itu perkembangan dari pertumbuhan hewan ayam ya. Dari telur, kemudian menetas menjadi anak ayam, kemudian anak ayam itu tumbuh menjadi ayam dewasa, dan ketika ayam dewasa menghasilkan telur kembali, dan seterusnya. Ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhinya. Nah, bisa dilihat di halaman 99. Di situ ada gambar perkembangan ayam. Pertumbuhan ayam dimulai dari telur, kemudian ketika menetas keluar menjadi anak ayam. Nah, anak ayam kemudian tumbuh menjadi ayam dewasa. Mari kita baca teksnya bersama-sama. Pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernapas dengan paru-paru. Kemudian ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari, ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Nah, ayam mengalami pertumbuhan. Jadi, kalian anak-anak ibu kelas 3 dapat mengetahui bagaimana cara ayam bisa tumbuh besar karena ayam setiap hari diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam semakin bertambah besar. Nah, kemudian buka di halaman selanjutnya, halaman 100. Mari kita isi bersama-sama ya. Yang pertama pertanyaannya adalah, berdasarkan bacaan di atas,
dapatkah kamu menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam? Nah, Ibu sudah mencari contohnya yang dapat tumbuh kembang seperti ayam, yaitu adalah bebek. Nah, kalau misalnya anak-anak Ibu kelas 3 belum pernah mengetahui perkembangan atau pertumbuhan bebek, nah di situ bisa dilihat gambarnya sama seperti ayam. Bebek bermula dari telur bebek yang dierami, kemudian menetas, mengeluarkan anak bebek, kemudian anak bebek tumbuh menjadi bebek dewasa dan menghasilkan telur kembali. Nah, sama seperti ayam ya, prosesnya seperti itu. Tuliskan semua perubahan yang terjadi pada ayam sesuai dengan gambar di depan. Nah, bisa kalian tulis di buku tema masing-masing. Perubahannya adalah telur menetas menjadi anak ayam, kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, itulah perubahan yang terjadi pada ayam sesuai dengan gambar yang sudah kalian lihat tadi. Soal berikutnya, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Nah, kalau misalkan kalian tadi sudah membaca, pasti sudah mengetahui ya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam adalah faktor makanan dan minuman. Sama seperti manusia, hewan ayam pertumbuhannya juga dipengaruhi oleh makanan dan minuman yang membuat ayam berkembang menjadi tambah besar. Nah, itulah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada ayam, yaitu makanan dan minuman. Kemudian, buka halaman 103. Nah, bisa dilihat ya gambarnya yang ada di halaman 103. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas dan menjadi anak ayam. Kemudian Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Nah, coba diperhatikan gambarnya. Di situ ada 2 kandang yang berbeda. Berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Ayo, mari kita pelajari bersama-sama. Dibaca terlebih dahulu ya teksnya. Udin memiliki 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Masing-masing ayam betina memiliki 10 butir telur. Nah, jadi di situ 2 kandang masing-masing berisi 10 telur. Kandang pertama isinya ada 10 telur. Kemudian di kandang yang kedua isinya ada 10 telur. Jadi total telur yang dimiliki oleh Udin ada berapa ya? Nah, bisa kalian hitung. 10 ditambah 10 hasilnya adalah 20. Kalau ditulis dalam bentuk perkalian adalah 2 kali 10 sama dengan 20. Nah, coba buka halaman selanjutnya. Di halaman 104. Ayo berlatih.
Jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam. Nah, kalian perhatikan gambarnya. Udin memiliki 3 kandang. Ya, Udin memiliki 3 kandang. Masing-masing berisi 12 ekor ayam. Nah, jadi bisa kalian lihat di dalam satu kandang berisi 12 ekor ayam. Jadi, apabila ditotal, berarti jumlah ayam Udin ada berapa ya? Bisa kalian hitung di situ ada contohnya, yaitu 12 ditambah 12 ditambah 12. Jadi, total ayam yang dimiliki oleh Udin adalah 36 ayam. Atau dalam perkaliannya kalian bisa menulis 3 dikali 12. Tiganya dari mana? Tiganya itu adalah dari 3 buah kandang yang dimiliki oleh Udin. Karena masing-masing kandang memiliki 12 ekor ayam, jadi 3 dikali 12 sama dengan 36. Nah, itu cara singkatnya atau cara ringkasnya. Kemudian di halaman 105, nah di situ ada 4 kandang ayam. Nah, 4 kandang ayam, satu kandang ayamnya berisi 15 ayam. Jadi totalnya berapa ya? Kalian bisa menulis perkaliannya, yaitu 4 kali 15. 4-nya dari mana? 4-nya adalah total dari kandangnya. Udin memiliki 4 kandang ya. Di dalam gambar tersebut bisa kalian hitung. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, perkaliannya bisa ditulis 4. Kemudian di dalam satu kandang berisi 15. Nah, bisa kalian tulis di situ 4 kali 15. Nah, apabila kalian masih bingung untuk menghitungnya, bisa dengan cara ditambah, yaitu 15 ditambah 15 sejumlah 4 kali. Jadi 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15. Berapa ya hasilnya? 15 ditambah 15 hasilnya 30. Kemudian 15 ditambah 15 hasilnya 30. 30 ditambah 30 berjumlah 60. Nah, itu adalah hasil dari perkalian 4 kali 15. Jadi, untuk 4 kandang Udin yang satu kandangnya berisi 15 ekor ayam, jumlah ayam yang dimiliki Udin adalah 60 ekor ayam. Nah, coba kalian lihat di halaman 106. Di situ adalah cara untuk menjumlahkan perkalian. Nah, di situ ada soal 2 kali 210. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara yang paling mudah kalian bisa menggunakannya dengan cara perkalian ke bawah, dihitungnya ke bawah. Jadi di situ caranya 210, kemudian 2 diturunkan ke bawah dan dikali. Nah, kita hitung ya. 2 dikali 0 adalah hasilnya 0. Nah, jadi untuk soal perkalian apabila angka dikali dengan 0, pasti hasilnya akan 0 ya. Harus diingat ya. Untuk semua angka dikalikan 0 hasilnya akan 0. 210 dikali 2. Nah, 2 dikali 0 hasilnya adalah 0. Kemudian 2 dikali 1 hasilnya 2. Kemudian 2 dikali 2 hasilnya 4.
Jadi totalnya adalah 420. Nah, itu cara yang paling mudah. Oke, Ibu minta kalian untuk menyelesaikan soal perkalian sesuai dengan contoh. Kalian boleh menggunakan contoh perkalian ke bawah atau perkalian dengan hitungan tambah-tambahan. Terserah kalian lebih mudah menggunakan cara yang mana. Di situ ada 3 buah soal. 3 buah soal. Yang pertama 110 dikali 4. Kemudian soal kedua 330 dikali 3. Soal ketiga 220 dikali 4. Nah, kalian bisa menghitung dan menyelesaikan soal perkalian di dalam buku tema. Bisa kalian langsung tulis. Selamat berhitung. Cukup sekian materi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.